suatu siaran video ibadah kolom, ya Tuhan. Biarlah apa yang kami buat ini, ya Tuhan, dapat berguna untuk jemaat yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Pimpinlah hamba-Mu Pendeta Krisnot Mawicere beserta pemuda IP, ya Tuhan, dalam mengiringi dan memimpin ibadah ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai. Amin. Selamat malam, shalom saudara-saudara. Di hati. Baiklah, saat ini ibadah kolom 34 Gemim Via Dolorosa Kairagi 2 akan segera kita mulaikan. Ibadah pada saat ini agak berbeda karena seluruh anggota jemaat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Dan ibadah ini dipimpin dari atau dilayani dari rumah Penatua, keluarga Monto Malonda. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari persiapkan hati dan pikiran untuk berfokus kepada Allah dalam rangka beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Kita mulaikan ibadah ini, saya undang kita semua untuk berdiri dan mari kita menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat pertama, menjulang nyata atas Bukit Kala. Seluruh umat insan menenangkan ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah Jemaat Kolom 34 Gemim Via Dolorosa Kairagi 2 yang diselenggarakan secara online pada malam hari ini, tertahbislah di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ayat yang kedua, salibmu Kristus tanda pengasihan. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa
Tuhan untuk mengaku dosa dan memohon ampun dari Dia. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal dan percaya di dalam nama Yesus, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus untuk mempersembahkan pujian dan sembah kami kepadamu. Sebab Engkaulah yang patut menerima semua itu. Sebab Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang berdaulat atas semesta dan atas kehidupan kami. Kami bersyukur sebab malam hari ini Engkau masih memungkinkan kami beribadah. Dari rumah kami masing-masing, kami satukan hati dan iman kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Namun dalam kerendahan hati juga kami tunduk dengan malu di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami adalah umat-Mu yang masih tak luput dari salah dan dosa. Kami masih gagal melakukan kehendak-Mu. Sering kami berupaya melawan segala hawa nafsu dan memerangi segala cobaan dan godaan. Namun kami mendapati kami masih sering kalah terhadap perjuangan untuk hidup di dalam iman ini. Termasuk kami masih seringkali kalah terhadap cemas, kekhawatiran, dan rasa takut. Ketika dunia digemparkan dengan ancaman sakit penyakit, kami seringkali tampil seperti orang-orang yang tak beriman, yang tak percaya. Tetapi tidak jarang juga kami tampil dengan angkuh menyatakan percaya diri yang berlebihan. Seolah-olah kami ini adalah raksasa-raksasa iman, sehingga dengan anggap enteng menantang setiap tantangan. Karena itu kami memohon ampuni dan kasihanilah kami. Kuduskan kami dengan darah Yesus dan layakkan kami untuk selalu berjalan dalam tuntunan dan firman-Mu. Terima kasih atas anugerah ampunan-Mu yang selalu tersedia bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan sungguh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut anugerah pengampunan-Mu. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama. Dari Kidung NKB nomor 73, Kasih Besar. NKB nomor 73, Kasih Besar. Kasih Tuhan ku lembut, padanya ku bertelut. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau masih berfirman. Dalam firman-Mu kami mendapati kekuatan, pencerahan, dan jalan. Di tengah-tengah pintu-pintu yang tertutup, keadaan yang menakutkan, di tengah-tengah berbagai kemelut hidup yang melanda. Karena itu kami memohon, jika Engkau berfirman, Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran dan hati kami. Bawalah kami makin dalam mengenal kebenaran-Mu, makin tinggi dalam mengetahui kehendak-Mu, dan makin kuat dalam kasih kepadamu. Berfirmanlah kepada kami, dan urapilah hamba-Mu yang Kau untuk memberitakan firman. Biar perkataan-perkataan-Mu yang diucapkannya, pikiran-pikiran-Mu yang dipikirkannya. Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana yang menjadi agenda pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di gereja kita, Gereja Masihi Minahasa, yaitu pada minggu yang berjalan ini, minggu penghayatan sengsara Tuhan Yesus yang keempat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus 14 ayat 32 sampai 42. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Saya bacakan begini bunyi judul dan isi dari Markus 14 ayat 32 sampai 42. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari Minggu kita semua sudah diarahkan untuk mengikuti ibadah Minggu dari rumah kita masing-masing.
Dan saat ini dalam jadwal persekutuan ibadah Kolom, kita juga masih melaksanakan ibadah secara online, menyatu dalam iman, dalam roh, tetapi secara fisik kita berada di rumah kita masing-masing. Kita tahu mengapa kita melakukan itu, yaitu karena ada kebijakan social distancing, kebijakan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain, social distance, jarak sosial satu terhadap yang lain. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memperlambat persebaran virus COVID-19. Saudara-saudara, persebaran virus ini harus diperlambat. Dan salah satu cara untuk memperlambat persebaran dari virus ini adalah kebijakan social distancing, yaitu mengambil jarak sosial dari orang lain demi melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain dari terinfeksi virus ini. Memang mungkin social distancing tidak dapat secara mutlak menghindarkan diri kita masing-masing dari badai virus COVID-19 sudah mendunia ini. Secara mutlak mungkin tidak dapat. Tetapi paling tidak, saudara-saudara, melalui kebijakan ini, persebaran virus ini diperlambat. Karena dengan memperlambat penyebaran virus melalui social distancing, maka diharapkan dapat menghindarkan banyak orang dari sakit secara bersamaan. Ini yang paling penting, saudara-saudara. Karena jika orang-orang banyak sakit secara bersamaan, terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, akan mengalami bencana yang luar biasa. Sarana kesehatan yang ada di negara kita, termasuk yang ada di daerah kita, baik peralatan-peralatan atau ruangan-ruangan atau gedung-gedung, sangat terbatas. Sumber daya manusia atau tenaga-tenaga kesehatan juga sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita bisa membayangkan dalam keadaan keterbatasan sarana prasarana kesehatan, dalam kondisi keterbatasan tenaga medis, lalu terjadi begitu banyak orang, beribu-ribu orang terinfeksi oleh virus ini, lalu jatuh sakit secara bersamaan. Ini namanya bencana, saudara-saudara. Karena pasti banyak pasien yang terpaksa harus dibiarkan karena keterbatasan itu. Pengalaman di Italia kiranya menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Italia terlambat memberlakukan social distancing. Akibatnya kendati mereka, Italia ini tergolong negara maju, akan tetapi karena keterlambatan kebijakan itu, mereka sangat kewalahan menangani jumlah pasien yang sangat banyak pada saat yang sama. Banyak pasien terpaksa dibiarkan terlantar. Para dokter terpaksa bermain Tuhan, playing God. Karena mereka harus memilih siapa yang mereka harus rawat dan siapa yang terpaksa dibiarkan. Saudara-saudara, semoga keadaan seperti ini tidak terjadi di tempat kita, di negara kita, di daerah kita ini. Apalagi karena kita sadar bahwa sarana dan tenaga medis kita pun sangat terbatas untuk merawat jumlah pasien yang banyak secara sekaligus. Jangankan karena ada wabah, dalam keadaan yang biasa-biasa saja, kalau kita ke rumah sakit di kota kita ini, tidak jarang kita menemukan ruangan-ruangan ICU yang tidak dapat menampung banyaknya pasien yang harus dirawat. Ruangan-ruangan perawatan yang full, sehingga para pasien yang ada di ICU harus antri menunggu ada ruangan perawatan yang kosong.
itu hanya dalam keadaan yang biasa-biasa, sakit yang sehari-hari. Stroke, jantung, kecelakaan, dan lain-lain sebagainya. Fasilitas medis yang ada di daerah kita ini sangat terbatas. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan himbauan untuk mengambil jarak sosial, yaitu menghindari terjadinya kerumunan orang, tinggal di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah, selama 14 hari dan kemungkinan juga mungkin akan diperpanjang. Diharapkan virus ini tidak cepat berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Apalagi virus ini masih banyak unsur misterinya. Ternyata virus ini sekarang bisa saja sudah ada di dalam tubuh seseorang tanpa menunjukkan gejala-gejalanya. Orang yang sudah terinfeksi virus ini bisa saja kelihatan sehat-sehat saja, meskipun sebenarnya sudah dapat menjangkitkan virus ini kepada orang lain. Selain itu, gejala-gejala pertama seseorang telah terinfeksi virus ini nanti nampak antara 5 sampai 14 hari kemudian. Lewat gejala bersin, batuk, sakit tenggorokan, demam, panas tinggi, dan seterusnya. Akibatnya siapapun akan sulit menduga sudah sejauh mana persebaran virus ini dan siapa saja di sekitarnya yang sudah terinfeksi atau belum. Bisa terjadi bencana kalau kita tidak ketat melaksanakan kebijakan pemerintah, social distancing. Saudara-saudara, bukankah keadaan ini mendatangkan kecemasan bagi banyak orang? Resah dan gelisah terjadi di mana-mana. Meskipun ada juga sebagian orang yang dengan angkuh berkata, mengapa kita harus takut? Kita kan orang beriman, Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan lindungi dan tidak akan terinfeksi oleh virus ini. Ada saja orang-orang Kristen yang berpikir seperti itu. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah memang Tuhan menghendaki kita selaku orang percaya berpikir seperti itu? Apakah dengan beriman, maka dengan sendirinya kita tidak akan terjangkit alias menjadi kebal terhadap virus COVID-19 atau virus apa saja? Saya kira Tuhan tidak pernah mengajari kita, Alkitab tidak pernah mengajari kita pemikiran seperti itu. Dan cara beriman yang sedemikian. Pembelajaran firman Tuhan kita di minggu yang lalu memperlihatkan tentang Tuhan Yesus yang menghindari ancaman. Karena di Yudea dia hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, maka Yesus menghindar ke Galilea. Karena Tuhan Yesus katakan, belum saatnya ia untuk menghadapi derita dan kematian. Tapi kali ini, saudara-saudara, sudah saatnya Yesus menghadapi sengsara dan bahkan kematian di kayu salib. Dan karena itu, dia ada di Taman Getsemani, berdoa, mencari kehendak Tuhan untuk menjalankan misi penebusan dosa ini. Jadi saudara-saudara, Alkitab tidak mengajarkan iman seperti orang-orang yang saya katakan tadi, angkuh gitu. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai iman, mari kita belajar dari pengalaman Tuhan kita Yesus Kristus lewat teks bacaan kita tadi, Markus 14 ayat 32 sampai 42, yang menceritakan tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Saudara-saudara, dalam doanya kita dapat mempelajari beberapa hal, satu atau dua hal. Yang pertama, ketika Yesus berdoa, Yesus memanggil Allah dengan sebutan Aba. Ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara, ini artinya apa? Konon orang Yahudi tidak berani menyapa Tuhan Allah dengan sebutan Aba. Memang dalam kehidupan mereka sehari-hari, anak menyebut ayahnya Aba, itu memang istilah bahasa mereka. Anak memanggil ayah
Abba. Tetapi orang Yahudi merasa sangat tidak terhormat kalau manusia memanggil Allah dengan sapaan Abba atau Bapa. Tetapi Yesus menyapa Tuhan Allah dalam doanya dengan sebutan Abba. Ya Abba, ya Bapa. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa dia memang layak menyapa Tuhan Allah dengan sebutan Abba, karena dia sendiri juga adalah Tuhan itu, Allah yang menjadi manusia. Sapaan Abba menunjukkan kedekatan seseorang terhadap Bapaknya. Itu ungkapan atau panggilan yang menunjukkan keintiman. Dan bukan hanya sekedar keintiman, sebab ketika Yesus yang menyebut istilah itu kepada Allah dengan sebutan Bapa, Abba, maka ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah itu sendiri. Menunjukkan eksistensinya sebagai Allah. Akan tetapi, saudara-saudara, di sisi yang lain, dengan menyebut Allah sebagai Abba, ini juga menunjuk pada dimensi kemanusiaan Yesus. Bahwa Yesus adalah juga benar-benar manusia yang terdiri darah dan daging. Dan karena dia adalah benar-benar manusia seperti kita yang terdiri darah dan daging, maka dia juga merasakan sakit, penderitaan, dan kesengsaraan sebagai manusia, sama seperti kita. Itu pertama. Yang kedua, kita belajar dari doa Yesus. Doa Yesus dalam teks bacaan kita tadi ini terdiri dari 3 baris. Singkat saja, saudara-saudara. Hanya 3 baris. Baris yang pertama ialah, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Lalu baris yang kedua, ambillah cawan ini daripadaku. Dan baris yang ketiga, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ayat 36. Mari kita lihat 3 baris atau 3 substansi dari doa Yesus ini. Yang pertama, Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Benar, saudara-saudara. Artinya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kata lain, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan semuanya mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan lakukan. Saudara-saudara, kita sering mendengar kalimat ini dikutip saat orang berdoa kepada Tuhan. Bukan? Ketika orang berdoa kepada Tuhan dengan mengutip kalimat yang di Yesus ini, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, maka sebenarnya orang yang berdoa itu sedang mengharapkan mujizat terjadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan pasti menyembuhkan penyakit ini. Tuhan pasti menyembuhkan penyakit saya. Tuhan pasti menyembuhkan penyakit anak saya. Tuhan pasti menyembuhkan orang yang didoakan ini. Tapi apakah memang begitu cara Tuhan berkehendak melakukan mujizatnya? Dan apakah mujizat berarti Tuhan mengiyakan permintaan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita apa artinya ucapan Yesus ini? Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil, sekali lagi, juga berarti bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Tak ada yang tak mungkin. Segala sesuatu mungkin untuk dia kerjakan, untuk dia lakukan. Jika kita meminta sesuatu, maka berarti ada 2 kemungkinan. Karena bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, maka sekali lagi berarti ada 2 kemungkinan. Permintaan kita dikabulkan atau tidak dikabulkan. Jadi tidak mustahil permintaan itu dikabulkan, dan tidak mustahil juga permintaan itu tidak dikabulkan. Begitu pula saat kita berdoa untuk kesembuhan diri kita atau kesembuhan orang lain.
Kemudian sedikitnya paling tidak 2. Sembuh atau tidak sembuh. Itu artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu mungkin bagi dia. Berarti mungkin saja Tuhan jawab doa kita, mungkin saja Tuhan tidak kabulkan doa kita. Itu artinya segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Jika kita berkata seperti Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ini yang paling penting, saudara-saudara. Sekali lagi, ini yang lebih penting. Jika kita berkata seperti Yesus, bahkan jika kita beriman seperti Yesus, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka seperti Yesus juga, kita harus terbuka menerima semua kemungkinan yang dapat menjadi kehendak Tuhan. Persoalannya bagi banyak orang, ketika dia meyakini tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, dia memaksakan kehendak Tuhan untuk terjadi. Padahal tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu adalah dari pihak Tuhan. Tuhan mungkin saja melakukan segala sesuatu, yaitu menjawab doa kita atau tidak menjawab doa kita, menyembuhkan kita atau tidak menyembuhkan kita, dan seterusnya. Nah, kecenderungan untuk memaksakan Tuhan kehendak kita itu terlihat dalam kalimat yang kedua dari doa Yesus. Kalimat kedua itu adalah kalimat yang menggambarkan doa-doa kita. Ambillah cawan ini daripadaku. Itulah kehendak Yesus. Seperti juga kehendak kita. Ketika sakit, kita ingin supaya kita sembuh. Dan tentu saja kita mengharapkan kehendak kita terpenuhi. Itu juga harapan Yesus lewat doanya kepada Bapanya. Jika kita berdoa untuk kesembuhan, kita berharap Tuhan menjawab doa kita sesuai permintaan kita, yaitu kesembuhan. Kita mendasari doa kita dengan kalimat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita lupa bahwa dengan mengatakan dan mengimani tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, berarti terbuka bagi Tuhan apa saja kemungkinan, baik untuk mengabulkan doa kita atau tidak mengabulkan doa kita. Lalu kita cenderung memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Seringkali kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong dan memberi kesembuhan. Sepertinya mujizat hanyalah ketika Tuhan mengabulkan permintaan kita. Sepertinya mujizat ialah ketika Tuhan mengikuti kehendak kita. Tapi tidak sadarkah kita bahwa mujizat adalah kebebasan Tuhan untuk berkehendak dan kehendaknya terbuka pada segala kemungkinan? Saudara, kalimat kedua dalam doa Yesus ini sepertinya menempatkan kedaulatan Tuhan berada di bawah dari kedaulatan, dari keinginan, dari kehendak kita pribadi. Seperti saat kita memohon kesembuhan, kita seakan memaksa Tuhan untuk tunduk pada keinginan kita. Yaitu kemungkinan yang kita tawarkan, Tuhan sembuhkanlah diriku ini, sembuhkanlah orang yang kami doakan ini. Dan sebenarnya Yesus juga melakukan hal yang sama. Tuhan, Aba, ambillah cawan ini daripadaku. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapanya agar supaya Bapa mengambil cawan itu daripadanya. Cawan di sini, kalau di dalam Yesaya 51 ayat 17 dan 22 adalah kiasan untuk murka Allah. Bagaimana membayangkan derita akibat murka Allah? Tidak terbayangkan, saudara. Dan bahkan bagi kita manusia bukan hanya tidak terbayangkan, tetapi derita akibat murka Allah tidak tanggungkan. Itulah derita yang sedang menanti Yesus di depan sana tatkala dia berdoa. Derita yang membuat gelisah dan gemetar. Hatiku sangat sedih.
Seperti mau mati rasanya, kata Yesus kepada ketiga muridnya. Entah bagaimana kita hendak membayangkan perasaan seperti mau mati itu. Dalam teks bahasa aslinya, maknanya bahkan lebih dalam lagi, yaitu sama seperti mati. Bukan sama seperti mau mati, tapi sama seperti sudah mati. Oleh karena itu, sebagai manusia, Yesus pun ingin terhindar dari derita ini. Maka dia berdoa, ambillah cawan ini daripadaku. Namun, sekali lagi, ini yang penting. Yesus tidak berhenti di situ. Yesus tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapa. Sebaliknya, pada kalimat yang ketiga, Yesus berkata dalam doanya, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Di sini kita dapat melihat, Yesus menarik ke belakang kehendak dan keinginan pribadinya, dan menaruh di depan kehendak dan keinginan Allah. Sesungguhnya kalimat ketiga ini telah membatalkan kalimat kedua tadi, dan membawa semua doanya kembali pada kalimat pertama. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Dengan berkata, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki, Yesus mengembalikan segala sesuatunya pada kedaulatan Tuhan. Segala kemungkinan kembali terbuka, termasuk kemungkinan bahwa Bapa akan mengambil cawan itu darinya ataupun tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu kelanjutan kisah Yesus ini. Yesus mati di kayu salib. Ia meminum cawan murka Allah, supaya isi cawan itu tidak ditumpahkan kepada kita. Ia mati dalam murka Allah, supaya kita boleh hidup dalam kasih karunia Allah. Itu berarti kehidupan kita inilah mujizat itu. Sekali lagi, kita seringkali terlalu menyederhanakan, melakukan simplifikasi terhadap konsep mujizat di dalam Alkitab. Bukan hanya simplifikasi, tapi juga mereduksi, memperkecil makna dari mujizat itu. Di mana kita memikirkan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, berarti dia sanggup melakukan keajaiban, dia sanggup melakukan mujizat, maka dia sanggup mengabulkan permintaanku. Seringkali pengertian mujizat kita reduksi pada keinginan dan kehendak kita manusia. Kemahakuasaan Allah kita perkecil pada kehendak hati kita. Tapi kita sudah lihat, Yesus mengakui Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan karena itu ia ingin terhindar dari derita yang sudah tersedia di hadapannya. Tetapi pada akhir, dia berkata, kehendak Allah lah yang terjadi. Demi apa? Demi misinya. Misi apa? Menebus dosa saudara dan saya. Supaya saya dan saudara yang tidak mengalami murka Allah, dia saja yang alami murka Allah, dan kita hidup dalam kasih karunia Allah. Maka sekali lagi kesimpulannya, apa mujizat itu? Mujizat itu adalah kehidupan kita sendiri, yang dibayar Yesus dengan darahnya yang sangat mahal. Itulah mujizat. Ketika saudara menatap diri saudara, itulah mujizat. Mujizat yang paling besar. Mujizat yang mengalahkan mujizat badai tofan mereda, mata yang buta melihat, lumpuh timpang berjalan, tuli mendengar, mati bangkit. Inilah mujizat terbesar, yaitu kehidupan yang terbit dari kematian di kayu salib. Dan tanggung jawab iman kita yang paling utama dalam kehidupan yang sudah terbit karena mujizat itu adalah menjaga dan memelihara kehidupan kita dan kehidupan orang lain, serta melanjutkan kehidupan bersama ini dengan penuh damai sejahtera dalam kasih karunia Allah. Karena itu ketika diri kita dan sesama kita, hidup kita terancam, sedang terancam oleh sebuah virus yang sangat ganas,
Maka tanggung jawab iman kita ialah untuk memelihara hidup ini agar supaya berlanjut pada generasi-generasi yang selanjutnya. Bagaimana caranya? Kita putuskan rantai persebaran dari virus ini. Dengan cara apa? Antara lain dengan cara tidak dulu berjabat tangan, dengan cara sabar dulu berdiam diri di dalam rumah. Jangan dulu menghadiri pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Sabar dulu, 14 hari. Kalau juga ditambah nanti masa social distancing itu, kita masih harus tetap bersabar agar supaya persebaran virus ini dapat dilokalisir dan bahkan kemudian dapat dikalahkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yesus, hal ketiga yang kita pelajari juga tekun berdoa. Dalam menghadapi tantangan dan pergumulan, kita hadapi pertama-tama dan terutama dengan doa. Dengan hikmat juga, karena sudah belajar dari sikap Yesus, belum waktunya maka dia bersembunyi dari ancaman. Kita juga sekarang sedang bersembunyi dari ancaman. Tetapi di tengah-tengah persembunyian itu, kita berdoa. Berperang melawan kejahatan yang mau melenyapkan kehidupan adalah dengan senjata yang namanya doa, saudara-saudara. Betapa pentingnya doa. Sehingga Yesus memberikan contoh dalam menghadapi tantangan pergumulan, dia berdoa. Mari kita doakan apa yang kita gumuli, tetapi mari juga kita kerjakan apa yang kita doakan. Sama seperti ungkapan yang mengatakan, doakan yang engkau kerjakan, dan kerjakan yang engkau doakan. Kita doakan apa yang kita kerjakan demi memelihara kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita semua. Sementara itu kita terus kerjakan apa yang kita doakan, sambil memohon dan berharap kiranya isi doa-doa kita masuk dalam daftar panjang kemungkinan kehendak Tuhan. Artinya ketika kita berdoa bagi keselamatan kita di tengah-tengah krisis yang diakibatkan oleh pesatnya persebaran virus COVID-19, si penyebab dari kematian ribuan orang di dunia ini, yang sudah merenggut kurang lebih sampai hari Minggu lalu 8.000 orang. Kemarin Perdana Menteri Italia menangis di depan kamera televisi karena kewalahan hendak menguburkan 800 dalam satu hari. 800 orang tewas akibat virus ini. Merenggut kehidupan lebih dari 8.000 orang dan merisaukan lebih dari 197.000 orang di 188 negara di seluruh dunia yang masih terinfeksi virus ini saat ini. 9.300 lebih diantara dalam kondisi serius maupun kritis. Maka menjadi tanggung jawab iman kita untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan keselamatan itu. Social distancing mutlak. Di Manado saya melihat selama beberapa hari terakhir ini, saya lihat dari sosial media, dari berbagai informasi, masih banyak orang berlalu lalang di jalanan. Masih banyak orang yang berkumpul-kumpul. Masih banyak orang yang melakukan acara yang melibatkan kerumunan orang. Sadarlah, merupakan tanggung jawab iman kita untuk menyelamatkan kehidupan. Karena Yesus sudah menyelamatkan kehidupan kita, kita dipanggil untuk meneruskan keselamatan itu kepada banyak orang. Mari kita menaati kebijakan pemerintah yang sangat dianjurkan saat kita memutus mata rantai persebaran cepat virus yang berbahaya ini. Soli Deo Gloria, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan bersama-sama NKB 64, Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Kuberikan
telah kutinggalkan demi kutinggalkan semuanya, apakah balasku? Kutinggalkan semuanya, apakah balasku? Saudara-saudara, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah berfirman dan kami telah mendengar. Engkau telah mengajar dan kami telah mendapat pelajaran. Karuniakan kepada kami hikmat dan kemampuan, agar supaya firman-Mu ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami yang nyata sehari-hari. Di tengah-tengah gejolak kemelut dunia dengan mewabahnya virus COVID-19, kecemasan terjadi di mana-mana. Resah dan gelisah melanda kehidupan manusia. Kepadamu kami berseru, ya Tuhan, tolonglah bumi ciptaan-Mu ini. Angkatlah dan lenyapkanlah virus yang sedang menyebar mendunia ini. Pandanglah dan lihatlah ribuan nyawa bergelimpangan, dan bahkan dalam penguburan tak satu keluarga pun yang diizinkan menyertai. Oh Tuhan, betapa menakutkan wabah yang sedang melanda ini. Kami memohon, ya Tuhan, berikanlah kiranya hikmat dan kebijakan kepada pemerintah bangsa-bangsa dan negara-negara untuk dapat menangani persebaran dari virus ini. Dan kami memohon kiranya semua masyarakat manusia yang ada di semua bangsa dan negara dapat menaati kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan social distancing. Masih banyak yang belum menyadari, tetapi Italia telah menjadi pelajaran. Beri hikmat kepada kami di sini, warga masyarakat di bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini, di daerah Sulawesi Utara ini, ya Bapa, untuk belajar dari pengalaman sesama kami di Italia. Karena keterlambatan social distancing, maka ribuan orang telah jatuh tewas oleh karena penyebaran dari virus ini. Kami berdoa khusus di daerah kami ini, ya Bapa, Sulawesi Utara yang tercinta. Kami telah mendengar di hari ini 2 orang telah terkonfirmasi terinfeksi oleh virus corona ini. Kami mohon Engkau menjamah kedua korban ini yang sedang dirawat oleh para medis, agar supaya mereka dapat disembuhkan. Kami mohon orang-orang yang sedang dalam pemantauan, baik yang dikarantina di rumah sakit maupun di rumah-rumah masing-masing, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami mohon agar supaya seluruh masyarakat Sulawesi Utara dapat taat pada anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah sementara beberapa hari, sehingga apa yang dilakukan itu dapat memberi sumbangsi bagi pemutusan dan persebaran virus yang mematikan ini. Tolonglah agar supaya lewat pergumulan ini manusia dapat menyaksikan betapa kerdilnya manusia di tengah-tengah ciptaan-Mu, dan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuasaan. Tolonglah agar supaya kami manusia yang seringkali merasa kuat, merasa hebat, dan bahkan merasa paling mulia di antara seluruh ciptaan, menyadari bahwa kami bukan apa-apa. Satu virus kecil saja tersebar dan berkembang biak telah mengancam populasi manusia. Beri hikmat kepada kami agar supaya hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah pencipta yang patut dipuji, disembah dan dimuliakan,
yang patut diandalkan. Karena itu ya Tuhan, kiranya kesadaran itu kami mohon boleh terbit dalam hati setiap orang, termasuk semua orang yang menganggap enteng ibadah, yang tidak memiliki semangat yang militan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan sadarkan, ketika orang-orang melihat tempat-tempat beribadah ditutup dan orang harus beribadah dari tempat mereka masing-masing, kiranya kesadaran betapa bernilainya dan betapa pentingnya ibadah itu muncul, sehingga tatkala ibadah terselenggara secara normal lagi, maka orang-orang akan datang beribadah di rumah Tuhan dengan hati yang tulus. Tetapi juga kiranya bagi semua orang yang rajin beribadah, tetapi hanya secara formalitas, hanya secara kebiasaan, biarlah dengan adanya pergumulan dunia ini menyadarkan setiap orang percaya bahwa yang Tuhan tunggu dari kami adalah ibadah yang tulus, dengan hati yang tulus, sungguh terfokus kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala perkara. Kami mohon Engkau mendengarkan doa kami dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi kolom 34 Gemim Via Dolorosa Kairagi 2, keluarga demi keluarga, anggota demi anggota, dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, sampai lansia. Tuhan lindungi dan tudungi dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan kami semua dari terinfeksi virus COVID-19. Jauhkan kami semua dari segala celaka bahaya. Jauhkan kami semua dari segala kebinasaan. Terlebih daripada semua itu, kiranya kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup keluarga kami masing-masing, kehendak Tuhan yang terjadi atas daerah Sulawesi Utara, atas bangsa kami Indonesia, dan bahkan atas dunia ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan berkatilah kas perbendaharaan jemaat-Mu, agar supaya selalu ada anggaran yang cukup yang tersedia di kas perbendaharaan jemaat-Mu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Berikan kepada setiap kami warga jemaat hati dan pikiran yang memiliki beban tanggung jawab untuk turut melancarkan pekerjaan pelayanan di dan dari gereja-Mu ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Apabila ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan jamah. Yang dalam persoalan Tuhan beri jalan keluar. Yang sedang memikul beban berat, Tuhan, Engkau angkat setiap beban. Inilah doa, syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, yang adalah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri dan menyanyikan bersama-sama NKB 128, Ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar
berkat Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penghentaran, penghiburan, hikmat dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, bahkan di tengah-tengah pergumulan dunia dengan mewabahnya virus COVID-19, memberikan kita kekuatan, penghiburan dan pengharapan, dan bahkan perlindungan dari sekarang ini dan selalu terus sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Terpujilah nama Tuhan. Amin.